Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu basic command. Nah, yang belum kita bahas pada video yang sebelumnya adalah mengenai global configuration mode. Nah, di sini kita bisa mengatur sebuah perangkat, misalkan perangkat router atau switch yang berada di beberapa lantai. Jika kita tidak memberikan nama pada perangkat-perangkat tersebut, tentunya kita akan susah mengenali jika kita mengkonfigurasi perangkat jaringan tersebut. Nah, dengan menggunakan penamaan pada perangkat jaringan akan lebih memudahkan kita dalam mengadministrasi. Caranya gimana? Nah, caranya dengan mengetikkan perintah hostname. Nah, contoh misalkan di sini ya, di perangkat switch gitu. Perangkat switch, kita masuk ke mode command line. Kemudian kita ketikkan perintah di sini ya. Ini masih pada user mode. Enable, terus configuration terminal. Terus di sini kasih nama hostname, misal hostname. Misalkan hostname saya kasih nama di sini Hilal. Nah, nanti yang tadinya di sini hanya tulisan switch saja menjadi berubah. Atau saya ganti deh. Di sini switch R misalkan 1. Maksudnya di sini switch ruangan 1 gitu. Atau saya ganti lagi misalnya hostname SW L1. Maksudnya switch lantai 1 gitu. Jadi bisa kita ganti-ganti namanya supaya memudahkan kita dalam mengadministrasi perangkat jaringan jika kita nanti mau melakukan remote gitu ya. Jadi oh ini saya sedang di router mana atau sedang di switch mana, kita bisa menggunakan perintah ini hostname. Kemudian jika di router sama juga. Router misalkan saya mau ganti di sini ya, configuration terminal, hostname R misalkan L1 lantai 1. Ini maksudnya router lantai 1 seperti itu. Nah, penamaannya itu tidak boleh depannya menggunakan karakter. Ini harus huruf semua, huruf, karakternya di tengah, terus angkanya boleh ditaruh di tengah. Tapi kalau di sini hostname misalkan ya, hostname 1, nah ini boleh. Tapi kalau karakter saja, hostname misalkan karakter bintang, misalkan karakter bintang, nah tetap boleh, tapi ini tidak disarankan ya. Jadi kita harus menggunakan hostname yang mencerminkan perangkat tersebut itu. R lantai 1. Nah, di sini ada apa? Kesalahan ya. Nah, di sini harusnya hostname tapi hostname. Kita ganti. Hostname R lantai 1. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut. Nah, kita juga di sini disarankan untuk memberikan password pada koneksi yang akan kita lakukan untuk mengkonfigurasi perangkat router ataupun switch. Koneksinya kalau tadi kita menggunakan seperti ini, kita masih menggunakan kabel konsol. Nanti kalau yang lain gitu ya, kita bisa menggunakan telnet atau SSH jika kita mau mengadministrasi secara remote dari jarak jauh. Kalau yang auxiliary ini kan remote tapi sudah tidak digunakan, sudah obsolete atau out of date gitu ya. Caranya gimana? Perintahnya. Nah, ini contoh ya. Kita kan tidak mau nih semua orang bisa seenaknya mencolokkan line konsol ke sini kemudian bisa mengkonfigurasi perangkat ini.
Karena jika semua orang bisa mengkonfigurasi perangkat ini, nanti bisa dilakukan peretasan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tadi ya, kita kontrol exit dulu. Nah, konfigur terminal, conft gitu ya. Terus kita ketikkan perintah line line console ya. Saya perbesar line console karena kita akan mengkonfigurasi password pada line console con 0. Terus di sini enable perintahnya seperti tadi, password tinggal password aja ini ya, kasih password. Jadi line console 0, terus password, login, kemudian exit. Passwordnya apa? Misalkan di sini Cisco, itu ya, Cisco 123. Kemudian login, exit. Nah, jika kita nanti keluar dari perangkat ini, exit lagi ya. Nah, kita akan dimintai password. Passwordnya apa? Ya passwordnya tadi Cisco 123. Nah, udah masuk. Tapi di sini juga belum selesai. Kita misalkan mau masuk ke privilege mode dengan mengetikkan perintah enable gitu ya. Nanti ini juga kalau tidak di password ini akan berbahaya. Konfigur terminal gitu. Ini akan berbahaya. Jadi harus ada keamanan 2 lapis. Caranya gimana? Exit ya. Enable password. Oh, berarti bukan di sini ya. Nah, masih di global configuration mode gitu ya di sini. Configuration terminal. Configuration terminal, enable password. Misalkan di sini Cisco 456. Nah, enable password. Nanti ketika kita mau masuk ke privilege mode, kita juga diwajibkan mengetikkan password. Kita coba ya. Exit. Di sini kita ketikkan perintah kalau masuk ke konsolnya tadi adalah Cisco 123. Terus enable. Nah, kan dimintai password lagi ya. Passwordnya adalah Cisco 456. Gitu. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan perintah seperti ini, passwordnya masih terlihat. Di mana terlihatnya? Di show config, show running config. Show run kita singkat bisa. Nah, enable password, passwordnya masih kelihatan nih. Password yang mau masuk ke privilege mode adalah Cisco 456. Kemudian yang ke konsolnya juga kita masih terlihat dalam mode plain text Cisco 123. Nah, ini tidak baik. Nah, supaya ini terenkripsi, kita harus mengetikkan perintah enable secret ya, supaya kita nanti masuk ke privilege mode passwordnya itu tidak terlihat. Caranya adalah dengan mengetikkan konfigur terminal, terus enable secret. Nah, ini harus beda ya. Misalkan secretnya sekarang TKJ 123. Nah, ketika kita mengetikkan show configuration, show run ya, running config. Nah, di sini sudah tidak terlihat ini. Ya, sudah tidak terlihat. 10 TKJ satunya itu tidak, yang tadi TKJ-nya ya. Password TKJ 123 sudah tidak lagi
tertulis dalam bentuk plain text, melainkan sudah dienkripsi menggunakan algoritma MD5 itu ya. Nah, kalau seperti ini ketika kita keluar ya, yang harus dimasukkan pada line console apa? Line console-nya tetap sama, Cisco 123. Tapi yang masuk ke privilege mode bukan lagi Cisco 456, tapi TKJ 123. Passwordnya TKJ 123. Sorry. ENA TKJ 123. Nah, baru bisa masuk. Jika mengetikkan passwordnya itu masih Cisco 456, tentunya tidak bisa. Jadi kalau sudah dua perintah enable password dan enable secret, yang digunakan adalah enable secret ketika masuk ke privilege mode. Seperti itu. Ya. Di sini. Kemudian jika misalkan kita lupa passwordnya ini apa sih gitu ya. Kan ada kalanya kita lupa sebuah perangkat, kita beri password apa gitu ya. Nah, cara meresetnya gimana? Nah, cara meresetnya kita lihat di sini. Nah, ini. Sebelum masuk ke reset password, kita juga bisa mengenkripsi semuanya. Jadi kalau kita tadi sudah show run ya. Ini kan yang enable secretnya yang masuk ke privilege mode sudah terenkripsi. Nah, akan tetapi yang line konsolnya masih dalam plain text. Bagaimana supaya semuanya ini terenkripsi? Yaitu dengan menggunakan perintah service password encryption pada privilege mode. Service ya. Service password encryption. Nah, ini berarti bukan di sini. Service-nya bukan di sini, tapi di configuration terminal. Ya, bukan di privilege mode, ini salah, maaf. Ya. Configure terminal, terus service password encryption. Nanti semuanya jadi terenkripsi. Terus kalau di sini supaya kita bisa mengetikkan perintah yang ada di privilege mode, kita cukup menambahkan tambahan do di depannya. Do show run. Ya. Nah, itu kan sudah terenkripsi semua. Tapi ini juga masih mudah sekali ditebak ya. Di sini ada file atau aplikasi untuk menge-crack passwordnya. Di sini, tapi yang yang line console sudah tidak lagi ada atau sudah terenkripsi, sudah tidak lagi menggunakan plain text seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mereset password router gitu ya. Ini tadi yang copy running config ke startup config, caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini bisa menggunakan perintah ini atau menggunakan write memory atau write saja cukup. Ini untuk menyimpan konfigurasi yang ada di RAM ke NVRAM. Terus jika ingin menghapus semua konfigurasi, bisa menggunakan erase startup config, kemudian reload. Gitu. Nah, jika kita mau mereset password, kita misalkan nulisnya ini sembarangan gitu ya. Terus kita tidak ingat lagi bagaimana caranya, bagaimana password itu terbentuk, kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, ya. Terus di sini ya, saya ulangi saja dari awal. Nah, di sini klik ya. Ini dihilangkan dulu boleh, dihilangkan menggunakan tombol delete. Tombol delete dihilangkan. Kemudian
Ini kita tadi passwordnya di sini apa? Cisco 123. Oke. Terus kita ketikkan perintah show version. Itu ya, show version. Nah, di sini ada configuration register lah. Ini nanti kita ingat-ingat ini, karena setiap perangkat nanti akan beda-beda configuration registernya. Kalau di sini configuration registernya adalah 0x2102. Sudah diketikkan ini, kemudian kita masuk ke physical, ya. Terus dimatikan, terus hidupkan lagi, masuk ke CLI sambil menekan tombol Ctrl C. Nah, masuk ke Romon. Nah, Romon mode. Ya, secara cepat tadi mengetikkan kombinasi tombol Ctrl plus C atau Ctrl C seperti itu. Nah, pada video sebelumnya kan Pak Guru sudah pernah mengatakan bahwa Romon mode itu digunakan untuk mereset password gitu ya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mereset password sebuah perangkat router. Perintahnya setelah masuk ke Romon, ketikkan perintah configuration register config 0x2142. Nah, ini maksudnya supaya si router itu mengambil memori dari 2142, alamat 2142, tidak lagi ke 2102. Kalau 2102 itu kan sudah berisi konfigurasi yang sudah kita simpan tadi. Nah, tapi jika menggunakan ini reset, kita akan coba mengalihkan ke alamat memori yang lain. Jadi config ya, config 0x2142. Kemudian di sini enter ya, terus ketikkan perintah reset. Nah, udah, kita tunggu sampai ke setup mode. Nah, pada setup mode ada dialog seperti ini, kita ketikkan perintah no. Nah, di sini kita sudah tidak lagi membutuhkan password. Enak. Nah, sudah tidak ada passwordnya lagi kan? Nah, tapi ini belum selesai. Ini harus dikembalikan lagi ke konfigurasi awal. Konfigurasi awalnya adalah di memori 2102. Jadi kita harus masuk dulu ke global configuration terminal, ya. Masuk ke global configuration, conf t, terus config register 0x2102 sesuai dengan show version yang tadi, yang pertama kali kita. Terus setelah itu kita kopikan ya dengan perintah ini, copy running config, copy, kita exit dulu ya, karena kopinya itu ada di mode privilege, atau bisa juga kita ketikkan perintah di sini dengan menambahkan do copy run to start. Ini bisa disingkat seperti ini. Terus kita tekan enter. Nah, sudah. Setelah itu kita ketikkan perintah reload. Nah, reloadnya juga tidak di sini, kita bisa menambahkan do reload. Nah, udah. Kita tunggu sampai ke setup mode lagi. Di situ nanti sudah tidak terdapat password. Ya. Nah, di sini sudah tidak lagi ada password lagi ya. Conf t juga tidak ada lagi. Ya, jadi seperti itu caranya mereset password. Silakan dipahami baik-baik gitu ya. Di sini langkah-langkahnya mulai dari masuk ke router, terus mengetikkan perintah show version,
terus pindah ke tab physical dan lain-lain. Silakan dibaca dan dipraktekkan, jangan hanya ditonton. Apabila hanya ditonton, nanti kalian tidak bisa mempraktekkan. Jika ada pertanyaan seperti ini, nanti kalian tidak bisa meresapi, oh langkah-langkahnya seperti apa. Jadi Pak Guru harap setelah kalian mendownload, menginstal, kemudian mempraktekkan. Cukup sekian pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau komen di Google Classroom. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.